masa suruh halus terus, ya kadang-kadang kita kan bosen, bolehlah keras-keras dikit-dikit kan nggak apa-apa. Yang paling penting menyampaikan fakta, yang paling penting menyampaikan data, yang paling penting bukan menyampaikan semburan dusta, yang paling penting bukan menyampaikan semburan kebohongan, yang paling penting bukan menyampaikan semburan hoax. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Selama ini kerap bersikap sabar dan juga nerimo, namun akhir-akhir ini calon presiden petahana Joko Widodo mengeluarkan pernyataan keras dan juga menyerang, menyindir juga, bahkan serangan balik pun dia lancarkan akhir-akhir ini. Nah, ini tidak hanya di forum debat kemarin, pernyataan pedas pun kerap disampaikan oleh calon presiden petahana ini di forum-forum atau di acara-acara kampanye. Nah, sudah sedemikian geramkah calon presiden petahana ini akan hoax dan juga tudingan-tudingan yang diarahkan kepadanya? Kalau misalnya kita melihat tudingan-tudingan yang selama 4 tahun diarahkan kepada Presiden Joko Widodo, kita lihat bersama-sama. Ini salah satunya adalah anti-Islam dan juga kader PKI. Kemudian Jokowi menjawab, untuk tudingan anti-Islam adalah jangan sampai karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Ini juga merupakan tudingan kriminalisasi ulama yang merupakan gabungan dengan tudingan anti-Islam yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa dia menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Ini bukti bahwa dia mencintai Islam dan juga dia merangkul cawapres yang merupakan ulama besar, yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin. Belum lagi kunjungannya ke pesantren-pesantren, kemudian ada partai pendukungnya yang saat ini merupakan partai Islam, yakni PKB dan juga P3 mendukungnya untuk sebagai capres di 2019 ini. Dan juga ada juga tudingan bahwa dia kader PKI. Ini yang menarik yang disampaikan oleh Jokowi, bahwa ketika PKI dibubarkan tahun 65-66, dia masih balita pada waktu itu. Sehingga dia bertanya bagaimana mungkin seorang balita bisa menjadi kader PKI. Nah, ada tudingan juga yang lain selain anti-Islam dan juga kader PKI adalah tudingan bahwa dia dituding pro-China dan juga merupakan antek asing. Atas tudingan ini Jokowi menjawab bahwa pro-China, kita memang menginginkan ada 10 juta wisatawan dari China atau Tiongkok yang datang ke Indonesia. Dan ini juga untuk membantah bukan 10 juta tenaga kerja asing yang asalnya dari Tiongkok, namun 10 juta wisatawan yang ditargetkan pemerintah untuk datang ke Indonesia. Kemudian juga yang harus diingat adalah bahwa banyak investor asal China atau Tiongkok yang menanamkan investasinya di Indonesia. Sehingga banyak tenaga ahli yang ini jumlahnya juga menurut pemerintah tidak besar dibandingkan dengan jumlah TKI kita yang ada di luar negeri seperti Hong Kong dan juga Malaysia. Ini pun datang dikarenakan China melakukan investasi di Indonesia. Kemudian terkait dengan antek asing, Presiden menjawab bahwa Freeport sekarang sebagian besar sahamnya sudah dikuasai oleh Indonesia, belum lagi Blok Mahakam yang saat ini dikelola oleh anak negeri kita sendiri. Dan juga Presiden Jokowi menyindir bahwa kubu yang lain menggunakan konsultan asing sehingga bertanya kemudian siapa sekarang yang menjadi antek asing begitu. Nah, kita akan melihat sekarang kalau ini tadi adalah tudingan-tudingan, kita lihat hoax yang heboh di tahun 2018. Pemirsa, Anda pasti masih ingat bahwa hoax dari Ratna Sarumpait disampaikan Presiden tidak hanya pada waktu debat calon presiden dan juga calon wakil presiden kemarin, namun juga saat kampanye di beberapa daerah. Kemudian ada juga 7 kontainer surat suara yang tidak secara langsung memang ditujukan ke Presiden Jokowi, namun Presiden Jokowi berpendapat bahwa ini nantinya arahnya adalah ke dia dan juga ke tim ses 01. Kemudian ada 10 juta tenaga kerja asal China dan juga Tiongkok. Ini juga dibantah oleh Presiden dengan mengatakan bahwa bukan 10 juta pekerja tapi 10 juta wisatawan asal China. Jumlah tenaga kerja asing asal China yang ada di Indonesia jumlahnya hanya 21 hingga 23 ribu. Sementara jumlah TKI Indonesia yang bekerja di Hong Kong mencapai 150 ribu, di Malaysia mencapai 1,5 juta orang. Kemudian demo TKA China di Morowali Sulteng ini yang dibantah oleh pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa ini adalah demo karyawan di sana menuntut perbaikan upah, bukan demo atas adanya atau banyaknya tenaga kerja asing. Dan siapa yang membuat hoax ini adalah seorang penjual batagor menurut pihak kepolisian. Nah, ini adalah beberapa pernyataan ofensif dan juga pernyataan keras yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, tentu saja dengan menggebu-gebu ataupun dengan nada yang menyindir.
seperti tidak takut ambil kebijakan demi kepentingan rakyat, kemudian optimisme membangun bangsa, dan juga bubar punah sendiri, jangan ajak rakyat Indonesia. Kita saksikan salah satu pernyataan kerasnya pada waktu deklarasi alumni Universitas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ada yang mengatakan Indonesia bubar 2030. Ada yang mengatakan Indonesia punah. Loh. Ya kalau mau punah, mau bubar ya punah sendiri, bubar sendiri. Jangan ngajak masyarakat dong. Jangan ngajak kita ini semua optimis, bener enggak? Optimis enggak? Bagaimana negara sebesar Indonesia ini? Kita tidak bangun optimisme, kita bangun optimisme. Sesulit apapun rintangan itu, sesulit apapun tantangan itu, sesulit apapun hambatan itu, kita harus bersama-sama membangun negara ini. Itulah pernyataan dari calon presiden petahana Joko Widodo di dua kesempatan yang berbeda, yakni deklarasi alumni UI dan juga deklarasi alumni Diponegoro. Nah, seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami pemirsa dengan mengirimkan pernyataan Anda ataupun pendapat Anda terkait dengan presiden yang saat ini mulai ofensif dan juga mulai mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras di Twitter, kemudian Facebook, dan juga Instagram dengan hashtag serangan balik Jokowi dan juga hashtag Prime Talk. Nah, sekarang saya akan menyapa 3 orang narasumber yang telah hadir di studio. Ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli kantor staf Presiden. Bang, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar Bang? Waalaikumsalam. Senang ketemu Anda. Ada juga Mas Burhan Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Dan di tengah saya ada Bang Joni Plate, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi Ma'ruf Amin. Apa kabar teman-teman? Baik. Saya akan ke Bang Ali terlebih dahulu. Ini kenapa Pak Jokowi akhir-akhir ini seolah-olah emosi, mengeluarkan pernyataan keras begitu? Ya, di beberapa tempat, termasuk tadi di kantor staf Presiden, kami juga ya berkelakar sebetulnya. Karena selama ini kan Presiden menggunakan narasi, diksi, pilihan-pilihan kata yang santun, menggambarkan karakter beliau sebagai orang Jawa dari Solo, kemudian teduh, ya biasa-biasa saja menanggapi semua fitnah, tuduhan, cacian bahkan ya, menghujat, santai-santai saja beliau hadapi. Tapi ketika beliau menggunakan pilihan-pilihan kata seperti tadi, dan kami juga memberikan support. Paten Pak. Memberikan support. Kita ini adalah strategi dari tim yang di belakang kita itu. bilang paten, harus Pak. lebih keras nih. Mainkan Pak, paten itu arang. Kita dorong terus Pak. Gitu yang ya. penting ya tadi benar kata Presiden bahwa semua yang beliau kemukakan itu boleh keras, boleh tegas. Asal data dan fakta itu harus bisa ditunjukkan kepada publik. Jangan sampai data-data bohong, berita-berita kebencian Bang Ali, dan lain-lain. apakah ini merupakan boiling point? Yes. Kulminasi atas, saya sudah benar-benar jengkel, atau ini adalah strategi teman-teman antara mungkin TKN atau kantor kepresidenan terkait dengan gimana caranya membentuk image Pak Presiden ini adalah orang yang tegas dan tidak lembek? Iya, kalau Pak Presiden itu kan orang banyak keliru melihat selama ini kan teduh, kemudian kalem, tapi orang yang cepat dan tepat mengambil satu keputusan dan tidak pernah lambat-lambat, tegas. Itu Jokowi, presidennya. Artinya tegas tidak harus melalui vokal, nada tinggi, tapi ya, tindakan. kalau vokal itu kan sampai hari ini kan ya namanya manusia biasa. Ya, berbagai tuduhan, berbagai cacian dan ancaman yang dialamatkan kepada Presiden sebagai seorang kepala negara. Penting dalam negara Republik Indonesia, penting disampaikan kepada publik Indonesia bahwa I'm Presiden. Baik. Kalau Mas Burhan, ini Presiden sudah mencapai titik didih, boiling point, atau ini adalah strategi politik semata, Mas? Saya melihatnya yang kedua. Jadi ada strategi politik yang sedang dimainkan oleh Presiden Jokowi, dan menurut saya ada 2 hal yang melandasi strategi ofensif yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Yang pertama adalah terkait dengan strategi post-truth yang dilakukan di tempat lain, dan hasil studi yang menunjukkan bahwa di tempat lain mengapa post-truth sukses itu karena tidak adanya perlawanan dari pihak yang diserang. Jadi misalnya kalau kita lihat kasus Donald Trump, mengapa sukses menjadi